wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismayani SPDI. Saya mahasiswi dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya mengajar di SMP Negeri 39 Bulukumba. Hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan mengadakan UKIN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah hari ini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk dapat hadir di tempat ini guna menerima pelajaran seperti biasa. Hari ini hadir semua? Siapa yang tidak hadir? Rizky. Kenapa? Sakit. Ya, semoga teman kita Rizky cepat sembuh dan semoga bisa bergabung lagi belajar hari-hari setelah ini. Ya, jadi alhamdulillah kita karena kita masih diberi kesehatan oleh Allah, jadi itu anugerah yang sangat luar biasa. Karena kalau badan kita sehat, maka kita sehat untuk menerima pelajaran. Jadi sebelum mulai belajar, terlebih dahulu pimpin doa. Nanti Laila. Marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, jadi semoga Allah memudahkan kita untuk menerima pelajaran dengan doa yang kita lafazkan tadi. Tentunya pagi ini kita masih semangat karena masih pagi-pagi. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, jadi mengawali pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita melakukan literasi nasionalisme. Ya. Jadi anak-anakku sekalian dimohon untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, anakku duduk kembali. Jadi itulah tadi pembiasaan literasi nasionalisme yang sering kita lakukan tiap hari. Jadi setelah literasi nasionalisme, kita literasi religius. Ya, jadi hari ini kita sama-sama membahas ayat kursi dimulai dari ta'awuz. Oke, dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Oke, jadi tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian akikah dan kurban. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan hukum akikah dan kurban. Yang ketiga, peserta didik harus mampu menjelaskan ketentuan hewan kurban dan hewan akikah. Jadi sebelum kita masuk materi, terlebih dahulu cek kesiapan belajarnya. Sudah ada bukunya, pulpen, dan letakkan semua di atas meja. Oke, sudah siap? Nah, jadi kenapa kita harus menyiapkan pulpen, buku? Kita harus belajar yang namanya disiplin. Seorang peserta didik sebelum berangkat ke sekolah tadi malam itu memang sudah menyiapkan besok ada PR atau tidak, bukunya dibawa, pulpen disiapkan supaya tiba di sekolah semua sudah lengkap. Ya, harus belajar disiplin sejak dini. Kalau kita biasakan disiplin, maka sampai kita tua akan disiplin. Ya, jadi kali ini kita perhatikan materi yang akan Ibu bawakan adalah materi akikah dan kurban. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu akikah? Ya. Jadi, pengertian akikah adalah menyembelihkan hewan kepada Allah SWT karena telah dikaruniai seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan. Oke, tepuk tangan. Jadi, akikah adalah sebagai bentuk rasa syukur kita karena telah diberi keturunan atau anak. Oke. Jadi diperhatikan. Jadi materi kali ini adalah materi akikah dan kurban. Oke. Perhatikan. Jadi akikah secara bahasa artinya memutus atau melubangi. Sedangkan menurut syariat, akikah adalah menyembelih binatang, kambing ataupun domba sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi keturunan, yaitu anak, baik keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan. Ya, jadi baik laki-laki, perempuan tetap akikah. Ya. Kemudian hukum akikah. Jadi hukum akikah itu artinya sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan bagi yang mampu. Iya, kalau dia sudah mampu. Kalau dia belum mampu waktu dia bayi, maka dia boleh akikah dirinya pada saat dia sudah dewasa. Akikah mempunyai tujuan. Jadi tujuannya tidak sekedar untuk dikonsumsi itu daging akikah, tetapi tujuan utamanya sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran seorang anak. Bagaimana pembagian hewan akikah? Pembagian hewan akikah itu dibagi pada saat sudah dimasak. Jadi boleh dipanggil keluarganya makan-makan di rumah. Itu syukuran kita karena ada keturunan. Boleh juga dagingnya dimakan sebagian sama orang tua si bayi. Boleh juga dagingnya disedekahkan kepada anak yatim piatu. Boleh disedekahkan semua, boleh disedekahkan sebagian, boleh juga disedekahkan sebagian baru dipanggil keluarga tak makan di rumah. Syukuran. Nah, kemudian ketentuan hewan akikah. Jadi mayoritas ulama dia sepakat bahwa hewan yang digunakan akikah adalah kambing dan domba. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Bagaimana Ibu? Saya pernah lihat di masyarakat ada yang potong selain kambing, dia potong sapi. Kalau dia mampu, dia potong sapi boleh, tetapi sapi bukan kategori hewan akikah. Ya, jadi kalau dia potong sapi, otomatis dia juga memotong kambing, menyembelih kambing ataupun domba. Iya, tidak bilang karena memotong menyembelih sapi kok, jadi tidak menyembelih kambing. Tidak, tetap harus menyembelih kambing. Kemudian dia lihat anaknya laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki dia harus menyembelih 2, kalau perempuan maka
dia harus menyembelih 1 ekor kambing. Oke. Terus bagaimana lagi ketentuannya hewan yang diakikah, Ibu? Yang dipotong untuk akikah, dia itu harus berumur berapa tahun? 1 tahun atau lebih. Intinya dia sudah berganti gigi, sudah besar. Jangan baru lahir kambingnya disembelih untuk akikah. Ataukah kambingnya juga harus ada syaratnya? Yang bagaimana, Ibu? Yang harus sehat, halal, tidak cacat, gitu, tidak kurus. Dia harus sehat. Jangan dilihat, ini kurus, ini model, dipilih deh, tidak boleh. Kenapa? Karena ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Maka kita menyembelih. Itu gak ada orang menyembelih juga sapi dia karena mampu kita. Ya, jadi kalau misalnya tidak mampu ya cukup kambing karena memang ketentuan hewan akikah adalah kambing. Selanjutnya, selain penyembelihan untuk ibadah itu tadi akikah, ada juga yang disebut dengan apa? Kurban. Pernah lihat orang memotong hewan kurban? Nah, kapan kita memotong hewan kurban? Iya, pada saat Idul. Jadi kurban menurut istilah biasa disebut dengan kata apa? Kata al-udhiyah. Terus kata bentuk jamaknya disebut al-adhahi. Jadi secara bahasa kurban berasal dari kata qarabah yang artinya dekat. Secara syariat, kurban adalah ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah sebagai petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan dapat mendekatkan diri kepadanya. Kalau kita bicara masalah kurban, ingat kisahnya Nabi siapa? Nabi Ismail dengan Nabi siapa? Ibrahim. Oke. Hukum pelaksanaan kurban. Hukumnya kalau tadi akikah hukumnya apa? Akikah tadi hukum sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan. Kalau hukumnya kurban dianjurkan bagi orang yang mampu melakukannya. Sementara orang yang mampu berkurban tapi tidak melakukan, maka hukum baginya adalah makruh. Kalau mampu kita, maka silahkan melakukan kurban. Tidak harus kita beli 1 ekor misalnya sendiri, Ki. Boleh juga gabung, Ki, sama tetangga atau keluarga yang lain, kumpul-kumpul, Ki, untuk mencukupi pembeli 1 hewan kurban. Jadi kalau sapi yang disembelih, maka 7 nama yang masuk. Kalau kambing, jadi kambing itu juga masuk kategori hewan kurban, maaf. Ya, kalau kambing 1 orang, kalau sapi 7. Jadi selain kambing, selain sapi, kerbau, unta juga boleh. Ayam dia tidak masuk hewan kurban. Ya, paham sampai di sini? Oke. Ketentuan hewan kurban. Ya, seperti yang dijelaskan tadi bahwa jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban, yang pertama unta yang sudah berumur berapa tahun? 2 tahun. Kalau sapi, dia sudah berumur berapa tahun? 2 tahun. Kerbau juga dia yang berumur 2 tahun. Kambing sudah berumur 2 tahun. Domba dan diri-diri bisa berumur 1 tahun atau sudah berganti gigi. Oke, jadi sebelum kita menyaksikan ada sebentar video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan. Sebelumnya
Ada yang paham dengan apa yang Ibu sampaikan tadi? Paham. Jadi sekarang Ibu menginginkan kalian mengumpulkan informasi dari materi yang Ibu sempat jelaskan tadi. Ya, jadi membuat pertanyaan, kemudian temannya yang jawab apakah betul dia mengerti atau tidak. Ada yang coba buat pertanyaan. Oke, ada yang sudah mengumpulkan informasi? Ada? Coba angkat tangan yang sudah membuat pertanyaan. Ya, silakan Andi Naila. Kira-kira kapan akikah dapat dilaksanakan? Ya, ada yang bisa jawab? Pertanyaannya kira-kira kapan akikah bisa dilaksanakan? Coba Andi Putri. Akikah dapat dilaksanakan setelah kelahiran bayi selama 14 hari sampai 21 hari. Oke, katanya Andi Putri, akikah bisa dilaksanakan pada saat hari ke-7 kelahiran bayi, hari ke-14, dan hari ke-21, atau pada saat dia mampu. Tepuk tangan untuk Andi Naila dan Andi Putri. Siapa lagi yang sudah mengumpulkan informasi? Oke, Rahmat. Hewan yang bisa disembelih pada saat akikah. Ya, jadi ada pertanyaannya Rahmat. Hewan yang kita bisa sembelih pada saat melakukan akikah. Ada yang bisa jawab? Oke, Alia. Yaitu kambing atau domba. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Iya, jadi menurut jawabannya Alia, kita bisa menyembelih hewan akikah kambing atau domba. Katanya, kalau anak laki-laki menyembelih 2 ekor kambing. Kalau anak perempuan, kita menyembelih 1 ekor kambing. Oke, tepuk tangan buat Rahmat dan Alia. Jadi, hari ini sebelum kita masuk, Ibu putarkan video pembelajaran. Terlebih dahulu, Ibu bagi kelompok. Oke, kelompok yang di sini hadap ya ke belakang. Kita juga. Baik, jadi kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Apa yang harus kita lakukan? Hari ini kita akan mendiskusikan apa yang sempat Anda simak di video yang akan Ibu putar. Jadi sebentar setelah kalian menyaksikan video pembelajarannya, kalian simak baik-baik, lalu tuliskan apa yang sempat Anda simak. Sebelum kalian menyimak, menuliskan hasil yang kalian lihat, maka sebentar boleh disiapkan semua peralatan yang dipakai pada saat kita berdiskusi. Oke? Boleh melakukan kurban jika waktu menjemput daging oleh orang tua. Anak juga boleh menggabungkan niat akikah dengan kurban. Pertanyaan-pertanyaan tadi sering masuk redaksi mais.com akhir-akhir ini. Sebenarnya mengenai permasalahan menggabungkan niat udhiyah atau kurban dan juga akikah, para ulama memiliki banyak pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa penggabungan kurban dan akikah itu dibolehkan. Menurut pendapat ini, boleh melaksanakan kurban sekaligus dengan niat akikah atau sebaliknya. Inilah salah satu pendapat dari Imam Ahmad, pendapat ulama Hanafiyah, pendapat Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, dan juga Qatadah. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, jika seorang anak ingin disyukuri dengan kurban, maka kurban tersebut bisa jadi satu dengan akikah. Hisham dan Ibnu Sirin mengatakan, tetap dianggap sah jika kurban digabungkan dengan akikah. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa udhiyah atau kurban tidak boleh digabungkan dengan akikah. Pendapat ini adalah pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan juga salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Alasan dari pendapat kedua ini karena akikah dan kurban memiliki sebab dan maksud tersendiri yang tidak bisa menggantikan satu dengan lainnya. Akikah dilaksanakan dalam rangka mensyukuri nikmat kelahiran seorang anak, sedangkan kurban mensyukuri nikmat hidup dan dilaksanakan pada hari An-Nahar atau Idul Adha. Al-Haythami, yakni salah seorang ulama Syafi'iyah, mengatakan seandainya seseorang berniat satu kambing untuk Jadi ini LKPD yang kalian mau diskusikan bersama dengan teman-temannya. Kemudian sebentar
tunjuk salah satu temannya yang menjadi juru bicara untuk mempresentasikan apa yang kalian diskusikan. Kalian akan mencari ayat apa yang membahas tentang Al-Quran di kurban dan akikah. Baik, sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, maka kita mempersilahkan nomor 2 dulu. Boleh? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kelompok kami tentang materi akikah dan kurban. Akikah adalah penyembelihan hewan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dikaruniai seorang anak baik laki-laki maupun perempuan. Hukum akikah adalah sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan. Hewan yang dapat dijadikan hewan akikah adalah 2 ekor kambing atau domba bagi anak laki-laki dan 1 ekor kambing atau domba bagi anak perempuan. Adapun hadis yang menjelaskan tentang akikah, yaitu hadis riwayat Abu Daud dari Samurah. Dia berkata, Rasulullah bersabda, semua anak bayi tergadaikan dengan akikahnya, yang pada hari ke-7-nya disembelih hewan kambing, diberi nama dan dicukur rambutnya. Kurban berarti ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk mendekatkan diri kepadanya. Hukum kurban hukumnya sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan bagi umat muslim yang mampu untuk berkurban. Hewan yang dapat dijadikan kurban yaitu unta yang sudah berumur 5 tahun, sapi yang sudah berumur 2 tahun atau lebih, kerbau yang sudah berumur 2 tahun, domba atau biri-biri yang berumur 1 tahun atau sudah berganti gigi. Surah yang menjelaskan tentang kurban adalah surah Al-Kautsar ayat 2, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar, artinya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi mengenai penjelasan tentang materi akikah dan kurban dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok 4, diserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dari materi akikah dan kurban. Pengertian akikah. Akikah adalah sebagai rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi keturunan yaitu anak. Kurban adalah ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu hewan sapi, kambing, domba, unta dan biri-biri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum akikah dan kurban. Hukum akikah dan kurban adalah hukumnya sunnah muakkad, yaitu sangat dianjurkan untuk dilakukan. Ketentuan hewan akikah dan hewan kurban. Ketentuan hewan akikah adalah hewan sapi, domba, kambing dan biri-biri. Hewan tidak sakit
dan tidak kurus. Hewan lebih dari 1 tahun atau sudah berganti gigi. Ketentuan hewan kurban adalah unta yang berusia 5 tahun, sapi yang berusia 2 tahun, kerbau yang berusia 2 tahun, kambing yang berusia 2 tahun, domba atau giri-giri yang berusia 1 tahun atau sudah berganti gigi. Salah satu ayat yang membahas tentang kurban adalah surah Al-Kautsar ayat 2, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Washolli li rabbika wanhar. Yaitu maka melaksanakanlah salat karena Allah dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itulah tadi presentasi dari masing-masing kelompok. Jadi alhamdulillah apa yang kalian sampaikan sudah betul. Jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa akikah bisa diartikan bahwa penyembelihan hewan yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kita karena telah diberi anak atau keturunan. Oke, jadi hukum akikah apa hukumnya? Sunnah muakkad. Kalau hukumnya kurban? Sunnah muakkad. Kalau kurban, apa itu kurban? Ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk mendekatkan diri kepada. Iya, jadi kurban itu adalah pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hewan yang kita pakai untuk akikah adalah hewan apa? Kambing atau domba. Kalau kurban? Sapi, Kerbau, unta, kambing. Ya. Jadi insya Allah hari ini cukup sampai di sini. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang akikah dan kurban. Tetapi bagian hikmah mempelajari akikah kurban. Cukup sekian. Saya Iri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.